Shalom. Saya berharap semua sungguh-sungguh menyimak firman ini. Banyak sekali saya ngalamin teguran, tapi percaya Tuhan rindu mengubah kalian semua, kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan rindu ubah. Sama-sama kita buka di Matius 8 ayat 19 sampai dengan 22. Matius 8 ayat 19. Iya, baca simak baik-baik semuanya, sama-sama kita belajar. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, terus? Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Oke. Tetapi Yesus berkata, ikutlah biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Oke. Bagi kita nggak masuk akal ya. Satu jemaat mau ditambah, Tuhan tolak. Saudara perhatiin baik-baik. Ada berapa kali Tuhan nolak orang ikut dia? Satu ini, satu lagi pemuda yang kaya. Betul? Di pemuda yang kaya, Tuhan bilang, jual semua hartamu, ikut aku. Dia nggak bisa. Kenapa? Terlalu banyak yang dia miliki. Terlalu banyak yang dimiliki, akhirnya dia merelakan Tuhan demi kehidupannya. Ini bahaya luar biasa. Secara logika memang gak masuk akal, tambah satu jemaat malah ditolak. Saudara pergi ke gereja, maaf ya. Banyak orang pergi ke gereja, belum tentu benar-benar bertobat. Amin gak? Kita bisa ngelihat dari cara hidup kita hari-hari. Maaf boleh saya bilang juga. Banyak orang pelayanan, belum tentu bertobat. Apalagi cuman ke gereja. Belum tentu benar-benar bertobat. Ini gawat. Ingat ya, Tuhan tidak mendengar perkataan kita. Tuhan bukan hanya mendengar perkataan kita, tapi Tuhan melihat motivasi kita yang paling dalam untuk ikut dia. Tuhan melihat motivasi kita yang paling dalam untuk ikut dia. Kalau you cuma ke gereja hanya untuk sakit sembuh, masalah beres, saya bilang, kita menyamakan Tuhan dengan Allah lain. Sesungguhnya kita mencari Tuhan demi ego kita, demi kepentingan kita. Nggak ada artinya. Kalau kita pergi ke gereja, kita bilang, saya mau berubah, saya mau diubah, saya mau ditegur, saya mau dididik, saya mau dibentuk lewat firman Tuhan. Tuhan nggak lihat, nggak dengar cuman perkataan kita. Ingat sekali lagi, Tuhan nggak cuman dengar perkataan kita. Saudara boleh teriak-teriak, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Begitu keluar, hidupmu kacau balau, duniawi sekali. Saya bilang, Tuhan lihat itu. Apa artinya suatu komitmen kalau tidak mau menyerahkan diri? Apa artinya komitmen kalau saudara tidak mau menyerahkan diri? Tuhan lihat ya. Lihat Tuhan. Sampai ngomong gini, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala.
Saudara perhatiin, serigala. Saudara bisa lihat di Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Lukas 13, 31 sampai 32. Lukas 13 ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Lihat, Herodes mau membunuh engkau. Terus 32. Lukas 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Pada serigala itu, pergi, bilang sama serigala itu. Terus, "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." lihat, serigala melambangkan kejahatan batinia di luar ibadah. Kejahatan batinia di luar ibadah. Serigala bukan memelihara domba. Betul gak? Serigala makan domba. Jadi kalau saudara masih duniawi ke gereja, saudara tidak mau berubah, saudara adalah serigala berbulu domba. You masih duniawi, you hidup suka-suka, tidak mau berubah. Kita covernya domba, covernya serigala, covernya domba, dalamnya serigala. Serigala melambangkan kejahatan batinia di luar ibadah. Serigala bukan memelihara domba, tapi makan domba. Lubang itu artinya apa? Lubang apa? Tempat bersembunyi, betul nggak? Betul? Orang yang tidak tulus pasti menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan dosa. Saya bisa begitu baik di depan saudara, tapi di belakang saya begitu jahat. Di gereja saudara bisa duduk begini, anteng, di luar geleng-geleng terus. Di gereja saudara bisa diem manis, di luar pahitnya luar biasa. Itu namanya menyembunyikan dosa. Lubang. Orang yang tidak tulus pasti menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan dosanya. Tuhan rindu kita benar-benar datang ke Tuhan, mengaku dosa kita, dan benar-benar sungguh-sungguh mau berubah. Sungguh-sungguh mau bertobat. Aduh, keceplosan jadi saya ngomong lagi. Mau berobat atau bertobat? Kalau mau berobat, silakan. Tidak perlu bertobat. Tapi kalau mau bertobat, percayalah, engkau tidak akan berobat. Amin. Mau berubah? Kita datang ke gereja untuk supaya kita berubah. Ya. Kalau ke gereja cuma untuk mendapatkan semua yang enak didengar, kapan saudara mau sempurna? Kapan saudara mau sempurna? Saudara tidak pernah bisa akan sempurna. Gereja itu menyampaikan pedang, dan pedang itu harus menyakitkan. Dan kita harus berubah sama-sama. Matius 10 ayat 26 sampai 28. Matius 10 ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lihat, enggak satu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. You mau tutup serapi apapun, pasti kecium. Ya, istilahnya kalau kotoran, saudara mau bungkus serapi apapun, tetap itu kotoran. Tetap baunya akan tercium. Lambat laun, pasti baunya tercium. Oke, terus lanjutkan 27. Matius 10 ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang.
Dan Ya. apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap Jangan rumah. takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi, jangan takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan pernah takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bisikkan di dalam gelap, artinya kesendirian, saudara berdua sama Tuhan. Teriakan itu dari atas atap. Jadi sampaikan kebenaran Tuhan lewat sikapmu, lewat perbuatanmu. Ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Lihat ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita pikir ini kan cuma martir. Betul nggak? Jangan takut lu nyampein firman Tuhan. Jangan takut. Ini bukan soal martir, ini bukan hanya bicara soal martir. Tapi ini bicara soal gimana caranya engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Sekarang kita lihat burung. Burung melambangkan apa? Tadi serigala. Perbuatan di luar ibadah. Kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Karena dia bersembunyi di dalam lubang. Nah sekarang burung. Burung melambangkan apa? Tuhan bicara soal burung melambangkan apa? Burung melambangkan roh-roh jahat. Coba lihat di Markus 4 ayat 15. Jadi Tuhan bilang, maaf ya, kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Tuhan bilang gini, lu kayak serigala. Lu kayak roh jahat. Lu udah kerasukan. Kenapa? Karena lu udah mau berubah. Coba lihat, Markus 4 ayat 15. Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan iblis, ini dilambangkan dengan burung. Terus mengambil firman, yang terus baru ditaburkan di dalam mereka. Iya, ada burung yang mengambil benih firman, yaitu roh-roh jahat. Simak ya. Tuhan melambangkan orang-orang yang tidak mau bertobat seperti roh-roh jahat. Kalau saudara tidak mau bertobat, ya sudah, itu udah jawabannya. Saya cuma bilang, bertobatlah selagi ada kesempatan. Bertobatlah selagi ada kesempatan. Daya pikat dosa baru berhenti ketika saudara sadar akan bahayanya. Selama saudara nggak sadar sama bahaya dosa, saudara akan terus masuk ke dalam situ. Sampai saudara sadar, ternyata bahaya banget dosa itu. Tapi yang lebih bahaya, orang yang sudah masuk terjerumus tetap menikmati. Itu jauh lebih berbahaya. Burung punya sarang. Sarang tempat apa? Sarang tempat apa? Bertelur, benar. Sarang itu tempat bertelur. Dosa bertelur artinya apa? Berbuah kan? Jadi dosa itu pasti berbuah. Enggak ada dosa yang enggak berbuah. Semua dosa pasti berbuah. Dosa apapun dosanya, pasti ada buahnya. Upah dosa adalah maut. Yakobus 1 ayat 15. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah Kalau matang, dosa sudah matang, saudara sudah terikat, saudara nggak bisa lepas. Sudah ada ikatan, nggak bisa lepas. Apa yang terjadi? ia melahirkan maut. Dia akan jadi maut. Aduh. Saya cuma bilang, selagi ada kesempatan, ayo sama-sama yuk, kita berubah yuk. Amin. Judul khotbah ini sebenarnya syarat mutlak mengikut Yesus. Syarat mutlak mengikut Yesus. Saudara perhatikan, ada beberapa poin penting dalam firman Tuhan ini.
Kita lihat di Lukas 9 dari ayat 57 sampai ayat 62, ini paralelnya. Tapi di sini agak lengkap. Yang di Lukas 9 ayat 57 ini agak lengkap, bisa dibaca. Oke, Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kemana saja engkau pergi. Ayo Tuhan, lu pergi kemana aja, gue ikut. Terus apa yang Tuhan bilang? Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tuhan bilang apa? Orang yang mau benar-benar ikut Tuhan pasti ditolak sama dunia. Pasti. Coba deh samperin orang yang duniawi, masih suka hidupnya sembarangan, masih suka-suka. Saudara bergaul sama mereka dan mereka pasti akan bilang, lu terlalu fanatik. Pasti mereka bilang gitu. Kenapa? Karena nggak sejalan. Daging sama roh nggak bakal bisa ngeblend. Nggak bakal. Sampai kapanpun daging sama roh pasti nggak bakal bisa nyatu. Nggak bakal sampai kapanpun. Terus Tuhan bilang di sini, kalau mau ikut aku, kamu pasti ditolak sama dunia. Orang dunia akan bilang, wah malas bergaul sama dia, sekarang ngomongnya Tuhan mulu. Dulu hidupnya kayak hantu, sekarang ngomongnya Tuhan terus. Males, jauhin aja. Saudara lihat, saudara akan dijauhi sama dunia. Akan, dan itu pasti akan terjadi. Pasti Pak, pasti. Terus lanjutkan. Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Ya, izinkan aku menguburkan bapakku. Ini banyak poin-poin penting yang bisa kita simak di sini. Terus ayat 60. Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lihat, orang mati biarin aja deh, kuburin orang mati. Tapi engkau tugasmu apa? Menginjil. Biarin yang mati aja. Yang menginjil aja. Terus ayat 61. Lukas 9 ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Aku Tuhan. akan mengikut engkau." Terus Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan aku keluargaku." pamitan dulu ya sama keluarga. Apa yang Tuhan bilang? Ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Oke. Syarat mutlak mengikuti Yesus. Ada beberapa poin penting. Poin pertama yang sangat penting. Saudara harus bersikap tegas pada dunia. Sekali lagi saya ulang. Yang pertama apa? Bersikap tegas pada dunia. Iblis akan membuat engkau nyaman dengan dunia. Saudara harus sadar kalau tujuan saudara itu ke surga. Iblis akan buat engkau nyaman, dibelai di dunia, saudara akan dapat semuanya. Sekali lagi, saudara akan dapat harta, dapat ini. Iblis akan buat saudara begitu, tujuannya satu. Supaya saudara tidak bertujuan ke surga. Simak ya. Kapan orang takut sama Tuhan? Kapan orang takut sama Tuhan? Pada saat divonis dokter sakit mematikan. Itu saatnya orang takut, bergetar sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu enggak satu pun yang bisa menolong dia. Saudara harus bersikap tegas pada dunia. Tujuan kita ke sorga, kita di dunia hanya perantau. 1 Yohanes 2 ayat 15.
1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lihat, dunia bukan berarti apa yang saudara lihat ini, tapi sistem yang dibangun iblis agar saudara tidak mematuhi Tuhan. Sekali lagi, sistem yang dibangun iblis supaya saudara tidak mematuhi Tuhan. Banyak orang Kristen tidak bisa pastikan sikap terhadap dunia. Ini membuat kekristenan tidak bertahan lama. Kekristenan kita yang tadinya menggebu-gebu tidak akan bertahan lama kalau saudara tidak pernah tegas pada dunia. Saya ulang sekali lagi, kekristenanmu yang menggebu-gebu tidak pernah bisa bertahan lama kalau saudara tidak pernah bersikap tegas pada dunia. Membaranya kita hari ini hanya sementara. Wah, menggebu-gebu ikut Tuhan, itu hanya sementara. Selama saudara tidak pernah bersikap tegas pada dunia. Tapi kalau saudara mulai tegas sama dunia, tidak, stop, putus, selesai semuanya. Baru di situ kekristenanmu terlihat cemerlangnya. Yang pertama, saudara lihat, saudara harus bersikap tegas pada dunia. Yang kedua, kesiapan saudara dan saya untuk melalui jalan yang sulit. Ketika Tuhan menawarkan jalan sama saudara, Tuhan gak bilang, ayo ikut aku ke mall jalan-jalan, enggak. Tuhan bilang, ayo ikut aku ke padang gurun. Padang gurun ada apa Tuhan? Enggak ada yang bisa dilihat, enggak ada yang bisa dibeli, enggak ada yang bisa. Yang saya lihat cuman gurun, kadal, panas, enggak ada apa-apa. Tandus semuanya. Saudara bisa bikin apa? Saya bilang ya sama saudara ya, dunia itu tandus, tanah tandus. Kalau saudara masih menikmati dunia, saudara masih menikmati tanah tandus. Tuhan akan merubah tanah tandus itu menjadi lembah yang penuh dengan pengharapan. Firman Tuhan bilang lembah Akor akan dirubah menjadi lembah Barakah. Lembah Akor itu lembah kesedihan. Akan Tuhan rubah menjadi pintu pengharapan. Gimana caranya? Ikutlah sama Tuhan. Kesiapan saudara yang kedua, syarat mutlak untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, kesiapan saudara untuk melalui jalan yang sulit. Siap gak saudara? Saudara sudah berkomitmen belum sama Tuhan? Sudah berkomitmen belum sama Tuhan? Kenapa jadi gak bisa jawab? Sudah? Berarti saudara sudah siap untuk melalui jalan yang sulit. Jalan yang sulitnya kayak apa? Saudara akan dilecehkan sama dunia. Saudara akan ditolak sama dunia. Benar, percaya, saudara akan ditolak sama dunia. Yohanes 15 ayat 18. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Lihat, kalau dunia membenci kamu, simak. Dunia lebih dulu membenci Tuhan. Kamu sudah pasti dibenci sama dunia. Males sama dia mah sekarang. Jadi rohani banget. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Daripada dikit-dikit dosa, mending dikit-dikit doa. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Udahlah sekarang stop yang begitu-begitu. Saya bilang stop yang begitu-begitu, sekarang waktunya kau berubah. Amin. 1 Korintus 4 ayat 13. 1 Korintus 4 ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ya. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kami sudah menjadi sampah bagi dunia, terus? Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Paulus bilang, aku udah sama kayak kotoran. Sampai pada saat ini. Sampai saat ini.
Saudara tahu itu bahasanya perikatarmata, yang artinya kalau saudara punya piring nih, saudara lagi makan, itu ada kotoran kayak tulang apa, itu saudara pinggirin ke samping, itu bakal dibuang. Nah kita udah kayak gitu, udah kotoran-kotoran bagi dunia, kita udah terbuang. Ini yang namanya jalan yang sulit. Begitu saudara ikut Tuhan, saya bilang ya, kalau saudara benar-benar ikut Tuhan, dan saudara belum ditolak sama dunia, saya bilang jangan-jangan kau masih seperti dunia. Kalau engkau ikut Tuhan, dunia pasti tolak engkau. Pasti. Dunia males ngomong sama engkau. Tapi begitu dunia membutuhkan pertolongan, dia pasti cari engkau. Pasti. Ini yang namanya kesiapan untuk melalui jalan yang sulit. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah kesiapan untuk mendisiplin diri. Kalau saudara tidak mau disiplin diri saudara hari ini, saudara tidak pernah akan jadi murid sampai kapanpun. Saya ulang, kalau saudara tidak mulai mau mendisiplin diri saudara mulai hari ini, saudara tidak pernah akan jadi murid sampai kapanpun. Oke? Ibu Wati misalnya daftar sekolah, masuk sekolah SD. Misalnya, berarti Ibu Wati berkomitmen kan? Berkomitmen untuk jadi murid. Betul? Bu Wati mau dididik ya. Ya. Iya, pakai baju SD, pakai topi, pakai dasi. Berarti Bu Wati berkomitmen. Bu Wati nggak bisa datang ke sekolah pakai celana hip hop, nggak bisa. Nggak bisa. Bu Wati harus pakai seragam, ikuti peraturan. Itu yang namanya komitmen. Komitmen. Saya berkomitmen ikut Tuhan, artinya saya berkomitmen untuk mendisiplin diri saya untuk ikut Tuhan. Oke? Murid itu tidak lepas dari yang namanya disiplin. Disiplin. Ingat ya, simak nih, baik-baik simak. Kemakmuran dunia itu bisa membuat kekristenan kita yang menggebu-gebu jadi lembek. Jadi tawar. Kenapa? Karena kita mulai jadi duniawi. Ketika saudara mulai jadi duniawi, saudara mulai makmur, saudara pekerjaanmu diangkat nih, pekerjaanmu diangkat. Begitu kerjaannya diangkat, banyak duit, banyak penghasilan. Nah, di sini ceritanya nih. Di sini ceritanya. Saya berani jamin kalau saudara tidak benar-benar mendisiplin diri. Saya ngomong di sini, saya bilang sama saudara, kalau saudara tidak benar-benar mendisiplin diri, kamu akan jadi lembek. Tawar benar kekristenanmu, percaya. Kalau saudara tidak pernah mendisiplin diri. 1 Petrus 4 ayat 1. Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, terus? Kamu pun harus juga mempersenjatai, terus? Dirimu dengan pikiran yang demikian. Mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang seperti itu. Kristus sudah menderita, gua harus menderita juga. Gua perlu didisiplin supaya menderita. Terus? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani. Kalau saudara menderita penderitaan badani, terus? Ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, penderitaan badani itu bukan berarti kesulitan hidup, tapi berhenti berbuat dosa. Gampang nggak? Waduh. Sekali lagi, persenjatai pikiranmu dengan hal ini. Disiplin dirimu. Simak ya, kita belajar bukan hanya jadi murid yang baik, tapi kita juga belajar untuk menjadi prajurit yang disiplin. 2 Timotius 2 ayat 3. Kita belajar bukan hanya jadi murid, tapi kita belajar untuk menjadi prajurit yang disiplin.
2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Oke, sekarang lihat. Simak ya. Kalau Ibu Fitri jadi seorang prajurit, Ibu Fitri tidak pernah mendisiplin dirinya. Terus Ibu Fitri dibawa ke perang. Perang Ukraina misalnya. Perang. Saya yakin Bu, pulang gak selamat. Kenapa? Kita gak pernah disiplin diri kita. Makanya gemblengan seorang prajurit itu luar biasa. Kenapa? Karena dia akan ditaruh di medan pertempuran. Saudara sadar gak sih? Saudara berkomitmen sama Tuhan, saudara ditaruh di medan pertempuran. Saudara lagi ditaruh di medan pertempuran dan Tuhan bilang, tuh lawan tuh musuh lu. Tuhan bilang lawan. Kita bilang, lawan pakai apa Tuhan? Senjatanya mana? Gak ada kebenaran. Hidupku suka-suka, aku gak disiplin. Lah kalah mulu, banyak orang Kristen jadi pecundang. Prajurit jika tidak disiplin, pasti mati di medan perang. Pasti gak? Pasti, itu resiko. Resiko kenapa? Karena engkau tidak disiplin. Orang tua nih, semua orang tua nih sini ya. Orang tua nih, punya anak, siapa aja yang punya anak? Orang tua. Ajar anakmu disiplin. Sekali lagi, ajar anakmu disiplin. Anak yang dimanja, itu menjadikan anakmu rusak. Percaya deh sama saya. Semakin kau manja anak, semakin rusak dia. Percaya deh. Saudara harus dengar. Orang tua ajar anak untuk disiplin. Anak yang dimanja itu jadikan anaknya rusak. Saya ketemu orang begini. Biar anak saya diam, kasih handphone. Biar anak saya diam, kasih handphone. Ini saya berharap gak ada di sini nih. Ya. Kenapa anak main handphone? Biar diem. Ngediemin anak dengan handphone itu berarti membiarkan roh jahat beratraksi di dalam anak. Kenapa? Engkau akan membuat anakmu gila handphone nanti. Lo gimana gak gila handphone Pak? Bapaknya aja gila handphone. Pergi ke restoran, duduk satu meja, semuanya pegang handphone. Ditanya ini keluarga apa? Keluarga Huawei. Marganya apa? Huawei. Saya bilang, kalau you mau benar-benar mau mengajar anak, ajar dengan cara yang benar, bukan dengan memanjakan dia dengan HP. Amin. Saya rindu nanti nih ya. Nggak ada anak-anak pegang handphone lagi. Boleh mereka pegang handphone, silakan, tapi ada waktu tertentu. Wah, biar diem, kasih handphone. Biar diem, kasih handphone. Waduh, bahaya loh. Anaknya diem, rohnya bergeliaran. Belajar ya. Ya. Gimana cara diemin anak? Ajak ngobrol. Ajak komunikasi. Kalau saudara nggak ajak komunikasi, dia akan komunikasi sama teman-temannya di handphone. Ya, biarin. Dibilang, bapak gue bawel, ngoceh terus mulai dari bangun tidur. Kayak radio, FM, jam 12 baru nyiur melambai. Jam 12 baru nyiur melambai. Indonesia Pusaka. Kalau masih hidup, waduh udah deh. Nggak apa-apa. Yang penting kamu ajak dia bicara, ngobrol.
Daripada dia habis waktunya sama handphone. Apa yang saudara tahu? Begitu dia buka apa? Dia buka situs apa? Situs bersejarah, Pak. Bersejarah apa? Dia buka situs bersejarah apa? Kita nggak tahu loh dia buka apa, betul nggak? Saya merasa anak-anak sekarang itu jauh lebih canggih, walaupun kecil itu jauh lebih canggih daripada kita dalam pakai handphone, betul nggak? Anak sudah tahu, anak kecil-kecil udah tahu, sekarang udah keluar iPhone 13, abis ini iPhone 14, iPhone Pro Max, iPhone apa? iPhone Paramex. Kita nggak tahu yang begitu-begitu, anak kecil tahu. Kenapa begitu? Lihat, orang tuanya memanjakannya dengan HP. Lihat anak kecil sekarang, kacamatanya tebel-tebel. Kenapa? Itu generasi 4G. Generasi 4G. Bentar lagi masuk nih generasi 5G. Tahu apa Yogo? Untung ya kita nggak dimanjakan dengan HP. Saya perhatiin, di gereja. Dulu saya kecil gereja, walaupun gereja lama ya. Saya perhatiin, dulu saya kecil belum ada handphone, saya bisa diem di gereja. Walaupun cuma tidur-tiduran. Tapi saya diem. Nah anak sekarang, suruh diem di gereja, dikasih HP, baru diem. Nggak bisa. Yuk memanjakan dengan cara yang salah. Saya ulang sekali lagi. Bilang, kalau saya kasih anak saya handphone, saya memanjakan dengan cara yang salah. Saudara yang ngomong ya. Oke. Stop yang begini ya. Ya, manjakan dengan cara yang benar. Beri dia kasih sayang, ajak dia ngobrol. Kalau kita, males ngobrol, saya ngobrol. Lihat di HP, lihat Instagram, lihat apa. Anak saya nggak ngobrol sama saya, misalnya. Anak saya nggak ngobrol tuh, itu tuh anak tuh diajak ngobrol bagus tuh kayak gitu. Iya, daripada dikasih handphone, ntar ngobrolnya sama handphone. Coba anak tahun 30, tahun 1930 datang tiba-tiba hadir di tempat ini. Dia ngobrol sama kotak-kotak tuh sama apa. Orang pasti bingung ngapain. Bener loh. Terbius kita sama itu, betul gak? Kenapa? Karena orang tuanya juga sudah terbius. Kalau orang tuanya terbius, anaknya juga terbius. Betul gak? Semua salah siapa? Orang tua. Jangan nyalain anak. Anak itu korban dari orang tua. Oke. Mau berubah gak hari ini? Disiplin ya. Disiplin bukan berarti kita benci, tapi kita kasih. Oke? Berubah? Oke. Kita bukan generasi 4G atau 5G. Tapi kita generasi Kristus. Amin. Di mana kita menerjemahkan firman Tuhan dengan kebenaran dengan hidup kita sehari-hari. Amin. Ayo kita sama-sama kita berubah. Orang tua harus ajar anaknya disiplin. Bukan diamin anak dengan HP. Sekali lagi, bukan diamin anak dengan HP. Tapi diamin anak dengan kebenaran. Saya enggak setuju. Saya paling enggak setuju ngelihat apa? Anak kecil. Sorry ya, maaf ya. Saya paling enggak setuju ngelihat anak kecil kalau marah mukulin orang tuanya. Itu saya enggak bisa terima. Enggak bisa saya ngelihat begitu. Begitu marah dia pukulin mamanya, pukulin papanya. Waduh, mama papanya diem aja. Emang gua sansak. Enggak bisa begitu, tapi Pak masih kecil banget. Ajar mulai dari kecil atau nanti tidak bisa diubah ketika dia dewasa. Sekali lagi saya bilang, ajar dia selagi masih kecil atau dia tidak bisa berubah sampai dia dewasa.
Kenapa anak kecil rusak? Ada 4 hal anak kecil rusak. Ini cuma ngobrol aja antara kita ya. Kalau dia ngomong kotor dan kita ketawain, lucu. Itu nanti gedenya rusak. Dia pikir ngomong kotor itu lucu. Ketika dia pukulin orang tuanya dan orang tuanya tidak bereaksi, dia pikir itu boleh. Nggak ada disiplin di situ. Salah total itu. Oke? Yang ketiga, diemin anak dengan handphone. Waduh, itu bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya privacy, kita nggak mau diganggu sama anak. Jujur, orang tua kasih anak HP kenapa? Karena gue mau main HP juga. Sini, papa bagi tethering. Nah, kamu mainlah sana. Papa bagi tethering. Nggak apa-apa, kuota habis katanya. Yang penting anak diem. Wah, ini rusak loh anak begini. Yang keempat, nggak pernah ada koreksi. Didiamin aja. Dia bikin salah apa? Nggak apa-apa nak, nanti kamu berubah nanti kalau dewasa. Nggak apa-apa, bikin aja. Wah, itu salah fatal. Kita memanjakan dengan cara yang nggak beres. Apa yang anak mau, kasih. Waduh, harta semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Anak pengen apa? Pengen ini, beliin. Pengen ini, beliin. Pengen ini, beliin. Nggak bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia harus mengerti, ada sesuatu yang harus dia doakan dan gumulkan. Ada sesuatu yang perlu dan mendesak dan ada sesuatu yang tidak. Sampai sini ngerti gak? Ngerti? Kok saya jadi ngomong parenting? Ini parenting nih. Parenting gak boleh, gak. Jadi nyasar ke sana ya udahlah, gak apa-apa. Ini menjawab ngomongan Meli yang dari Tuhan juga kan. Ya, puji Tuhan saya udah nyampein. Ya, kita sama-sama jangan manjakan anak sama handphone. Oke? Terus yang ketiga, kita disiplin diri kita. Yang tadi yang kedua apa? Siap melalui jalan yang sulit. Ya, yang keempat, tegas terhadap kewajiban duniawi. Tegas, tidak sama yang duniawi. Kenapa saya bilang gini? Lihat, waktu Tuhan bilang, Tuhan izinkan aku kuburin ayahku dulu. Itu kebiasaan orang Yahudi, apa yang terjadi? Ketika dia mau kuburin bapaknya, dia harus ikut ritual 7 hari. Setelah dia kubur bapaknya, dia harus ikut ritual 70 hari. Bisa bayangin Tuhan bilang gini, sorry, kamu gak bisa ikut saya. Kenapa? Pemberitaan Injil jauh lebih berharga daripada nguburin. Bisa bayangin 77 hari kamu buang waktu begitu aja. Hanya untuk orang-orang mati. Yang sebenarnya Tuhan bilang, kalau aku lagi berjalan menginjili, kenapa kamu harus tunda aku 70 hari? Lukas 9 ayat 59 sampai 60. Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ya, izinin ya aku kuburin bapakku. Terus? Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Biarin ya orang mati kuburin orang mati, tapi engkau harus memberitakan Injil. Terus 60, udah oke. Kita tidak perlu mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh orang mati. Saya ulang sekali lagi, simak baik-baik. Kita tidak perlu mengerjakan apa yang bisa dikerjakan sama orang-orang mati. Orang mati pergi ke klub malam, orang mati pergi minum minuman keras, orang mati pergi ke dunia-dunia hitam,
Orang-orang mati pergi ke sana. Kita tidak perlu mengerjakan itu. Yang kita perlukan adalah menginjili orang, menjadi berkat bagi mereka. Gimana caranya kita bersaksi tentang Kristus? Kita bukan mengikuti gaya hidup orang-orang mati, tapi kita justru menginjili. Saya kasih tanda kutip, bukan berarti saya bilang menginjili orang mati, tapi orang-orang yang mati rohani. Menginjili orang-orang yang mati rohani. Simak ya saudara ya. Di sini dibilang, izinin aku kuburin bapakku. Tuhan tahu, dia mengasihi orang tuanya. Tapi kalau saudara mau mengasihi orang tua, kasihi selama dia hidup. Begitu dia sudah mati, you mau kasih peti mati sebagus apapun dia gak bisa nikmatin. Dia gak bisa ngomong, nak, ini nak, pegel nak badannya. Ganti dong, pakai spring bed, pakai king coil, bantalnya king coil. Gak bisa. Dia mau dikasih dipan aja dia terima kok. Betul gak? Bukan begitu caranya. Kalau mau mengasihi, dia kasih selama dia hidup. Oke, kasihi. Kasihi orang tua selama dia hidup. Jika dia sudah mati, dia tidak bisa menikmati kasih. Kalau dia sudah tidak mati, dia tidak bisa menikmati kasihmu. Selama dia hidup, ayo, kasihi dia. Ada orang bilang, Pak, saya nanti bermasalah kalau ikut Tuhan. Kenapa? Saya gak bisa doain bapak saya lagi. Selama dia masih hidup, doain. Kalau dia sudah mati, itu udah urusan Tuhan. Selama dia masih hidup, doain. Kenapa? Saya harus doain orang tua saya selalu dia masih hidup. Karena kita buah doa dia selama dia masih hidup. Kita didoain dari kecil sama dia, dirawat sama dia. Kenapa kita gak doain orang tua kita selama dia masih hidup? Tapi kalau dia sudah mati, ya wes lah. Selesai. Jadi kalau saudara masih punya orang tua ngomong gini, nak, orang tua yang benar di dalam Tuhan ya. Orang tua yang benar dalam Tuhan ya. Ya. Nak, janganlah bergaul sama dia. Udahlah, stop begini. Udahlah begini. Yang benar, yang benar. Saudara bisa bilang, iya mah. Saya gak mau lagi ke dunia hitam. Saya gak mau lagi ke dunia malam. Iya Pak, saya gak mau lagi ke sana. Gak mau lagi ke dunia hitam, ke dunia malam. Saya gak mau lagi begitu. Itu di dalam Tuhan. Saudara membuktikan kasih saudara juga sama orang tua saudara. Orang tua pasti mau saudara berhasil. Berhasil apa? Banyak duit? Saya bilang, kalau orang tuamu benar-benar di dalam Tuhan, orang tuamu benar-benar di dalam Tuhan, sorry, maaf ya, you dapat duit dari ngaco-ngaco. Orang tua bilang, sorry, papa mama gak mau terima duitmu. Kenapa? Duitmu gak beres. Papa mama mau terima duitmu kalau kamu kerja benar-benar di dalam Tuhan. Orang tua yang benar pasti akan melakukan itu. Oke, sampai sini paham? Kasih akan sesama itu bertambah seiring dengan kasih seseorang akan Tuhan. Saya akan mengasihi saudara dan kasih itu akan bertambah seiring dengan kasih saya sama Tuhan. Tapi kalau kasih saya sama dunia membuat kasih saya sama sesama itu pasti berkurang. You akan banyak kecewa dengan sesama. Benar. Kita akan banyak kecewa sama si A, kecewa sama si B, kecewa sama si ini. Akhirnya kita bilang, gua gak mau lagi ke gereja sana. Kenapa? Orang-orangnya mulut panjang. Kita bilang, mulutnya panjang-panjang. Iya, kuping lu tajam-tajam. Kenapa? Karena kitanya sebenarnya gak mau berubah. Oke.
Mau berubah nggak? Mau ya? Puji Tuhan. Kasih akan sesama, kasih akan dunia akan membuat kasih saudara sama sesama itu hilang. Tambah duniawi engkau, saya ulang, tambah duniawi engkau, tambah cemplang kasihmu sama sesama. Percaya? Tambah duniawi kita, waduh kasih sama sesama itu tambah hilang. Tambah duniawi lagi, tambah hilang lagi. Lihat Yesus. Yesus bisa nggak ngerawat Maria, ibunya, secara daging? Bisa nggak? Bisa, dia bilang, sorry, saya reject ya, mati di kayu salib, saya mau rawat ibu saya. Bisa. Tuhan lari bisa. Untuk rawat ibunya, dia bilang, tapi dia naik ke kayu salib, dia titip pesan sama Yohanes. Dia bilang, rawat mamaku, rawat ibuku. Itu bukti kasih dia sama Maria. Lihat ya, bukti kasihnya. Waktu di atas kayu salib, dia bilang, itu ibu lihat ini anakmu, ini ibumu. Jadi Tuhan bilang, rawat dia. Dia titip pesan, dia bilang, rawat nih mama gue mau mati buat banyak orang. Bisa paham gak sih saudara? Dia, kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita pasti akan merelakan segala-galanya demi Allah. Termasuk orang tua kita. Apapun yang bisa mengikat kita, tidak boleh ada ikatan sama sekali selain dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya bilang, Yesus bisa rawat Maria, tapi dia pilih mati bagi saudara dan saya. Dia titip Maria pada Yohanes. Itu bukti kasihnya sama orang yang melahirkan dia. Luar biasa loh. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, yang terakhir adalah sikap saudara harus tegas pada apa yang saudara sudah tinggalin. Sikap saudara harus tegas pada apa yang saudara sudah tinggalin. Lihat, saya sudah meninggalkan cara hidup saya lama. Kenapa saya kembali lagi ke cara hidup lama? Saya sudah tinggal semuanya. Kenapa saya balik lagi ke sana? Saudara lihat ya. Kalau kita benar-benar masih sangat egois dan duniawi, saya bilang, saudara pasti akan kembali lagi ke cara hidup lama. Apa yang saudara sudah pamitan. So, perhatiin nggak kalau misalnya temen udah pamitan tiba-tiba balik lagi. Saudara bilang apa? Ngapain lu balik lagi sini? Lu udah pamit, ngapain balik lagi? Betul nggak? Betul. Kita bilang kok aneh, udah pamitan balik lagi. Kita juga aneh. Kita udah pamitan sama dunia, kita balik lagi bikin dosa yang sama. Balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Apa yang kita sudah pamitan, kita nggak boleh balik. Oke, ini syarat mutlak mengikuti Yesus. Kalau saudara sudah say goodbye sama dunia, sudah jangan ambil lagi grab dunia. Oke? Lukas 9 ayat 61. Lukas 9 ayat 61. Dan seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Aku akan mengikut engkau Tuhan. Aku akan ikut engkau Tuhan kemana aja. Tuhan mau pergi kemana? Gue ikutin. Tapi ada syarat satu, apa? Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Aku mau pamitan dulu ya sama keluargaku. Ini berbicara soal daya tarik dunia. Waduh bahaya loh daya tarik dunia itu. Daya tarik dunia menyebabkan engkau tertarik, terseret pada dosa-dosa yang lain. Waduh daya tarik dunia. Contohnya gini, saudara buka HP. Saudara lihat baju baru.
Ya. Oh ya, bilang lajada. Saya kemarin ada pergi ke satu tempat, ada satu SPG, dia taruh HP-nya di depan saya, bunyi. Tokopedia bunyi, Shopee bunyi lagi, Lazada bunyi. Saya bilang, waduh, semua ada di dia. Ini HP atau pasar baru? Segala sesuatu ada. Lihat, ini daya tarik loh, daya tarik. Kita udah punya sepatu, kita lihat, gue pengen yang ini nih. Wah, yang ini lebih cakep nih. Kalau gue pakai pasti lebih menarik nih. Itu daya tarik. Kita akan diseret di situ. Sorry maaf ya, dengar ya. Tuhan siap mencukupi semua keperluanmu. Tapi Tuhan gak bisa ikutin gaya hidupmu. Saya ulang sekali lagi, Tuhan siap mencukupi semua keperluanmu. Apa yang lu perlu, gua siapin. Tapi sorry, gua ngikutin gaya hidup lu. Sorry, gak bisa. Kalau kita bilang kita sudah say goodbye sama dunia, jangan kembali lagi ke dunia. Oke? Lihat 1 Raja-Raja 19 kalau tidak salah. Benar gak sih? Tentang Elisa pamitan. Mulai dari ayatnya 19. Betul gak? Gak usah. Betul? 19 mulai dari ayat 19, baca deh, gak apa-apa. Dari ayat 19. 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat. Terus? Yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Iya. Ketika Elia lalu dari dekatnya, terus ia melemparkan dia jubahnya. lempar jubahnya, terus Padanya. apa yang terjadi? Terus 20. Ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan Dia lembu langsung tinggalin lembunya. Terus? Dan berlari mengikuti Elia. Dia lari ngikutin Elia, dia tinggalin semuanya, dunianya, kebiasaannya, dia tinggalin semuanya. Terus? Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Oke, di sini diizinkan. Elia bilang, ya silakan pulang. Tapi ingat apa yang udah gue buat. Terus ayat 21. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya. Apa yang dia bikin? Lihat di sini. Lembunya disembelih. Masa lalunya itu dibuang sama dia. Masa lalunya itu disingkirin. Jangan kembali lagi ke situ. Terus apa yang dilakukan? Terus dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Dia kayu bajaknya itu dibakar buat jadi kayu api. Jadi dia udah gak punya apa-apa dong. Kayu bajaknya sudah dipakai kayu api, lembunya sudah dipersembahkan. Jadi apa yang saudara sudah tinggalin, jangan diambil lagi. Terus? Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tuh, lihat. Tahun 2000 Tuhan bilang gini, pergi tinggalin kerjaan kamu layani aku. Oke, saya tinggalin. Biasa pegang gaji, tiba-tiba enggak pegang gaji sama sekali. Biasa pegang uang, enggak ada pegang uang. Gimana cara hidup ya? Waduh. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pertama survive. Di bulan kelima gelaperan kita. Biasa pegang, sekarang nggak pegang. Ada pikiran untuk kembali? Ada. Ada tawaran? Banyak tawaran. Tapi nggak satu pun saya ambil. Lihat ya. Waktu murid-murid Yesus
sudah dipanggil Tuhan jadi penjala manusia. Yesus wafat di kayu salib, terus dia bilang, ayo kita jala ikan lagi. Dia balik jala ikan. Dapat apa? 0, gak dapat apa-apa. Sampai mereka berjumpa dengan Tuhan, baru dapat 153 ekor ikan. Itu bicara soal jiwa-jiwa yang terhilang. Itu bukan bicara soal ikan, berkat. Bukan, tapi jiwa yang terhilang. 153 orang diberkati lewat perjumpaan Tuhan. Silakan saudara baca dari mulai Matius sampai Yohanes. Hitungin ada berapa orang yang berjumpa dengan Tuhan dan mereka diberkati. Totalnya 153. Pas itu jiwa yang diberkati ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara sudah berjumpa dengan Tuhan? Sudah tinggalin cara hidup lama? Mau kembali lagi ke sana? Tidak, di sini tidak. Begitu Shopee keluar notifikasi, mau balik cara hidup lama? No. Kalau mau belanja, belanjalah kaos rohani. Enggak apa-apa, duitnya buat pelayanan. Bukan buat kita, duit buat pelayanan. Buat apa? Buat jalan-jalan, buat retret. Beli kaos yang banyak, enggak apa-apa. Kita bantu bawain. Kita bantu bawa belanja, bayarin enak aja. Kalau mau belanja, belilah kaos rohani dan baju-baju rohani, ikan asin. Oke, duitnya buat apa? Buat kita semua kok. Oke, Tuhan berkati. Amin.